البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Yang Allah Ta'ala ya disebutkan pada pertemuan kelima, kita sudah masuk di Kitabul Hudud di bab yang pertama, bab hadis zani, bab hadnya hukuman orang yang berzina. Sebutkan beberapa hadis dari hadis Abu Hurairah ya disebutkan ini hukuman untuk orang yang dia itu sudah menikah, kalau dia berzina maka dirajam. Adapun kalau dia masih dalam keadaan belum menikah maka untuk dicambuk 100 kali. Berikutnya hadis nomor 1207. Wa an Umar bin Khattab, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hadis Bukhari dan Muslim. Annahu khataba, sesungguhnya beliau berkhutbah ketika menjadi khalifah. Maka beliau mengatakan, Inna Allah ba'atha Muhammadan bil haq, sesungguhnya Allah SWT mengutus Nabi Muhammad dengan benar. Wa ansala alaihi alkitab, dan Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad alkitab, ini Al-Quran. Maka nabiha bima anzalallah alaihi, maka di antara apa yang Allah SWT turunkan kepadanya ayatul rajm, di antara yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad adalah ayat rajam, ayat tentang rajam. Rajam itu melempar orang yang sudah menikah dalam keadaan berzina sampai meninggal. Disebutkan di dalam ini Mudzakkirah, Ushul Fiqh dan sebagainya, disebutkan oleh Imam Syafi'i, di situ ayat yang dibaca. Ya, sebagian mengatakan surat Al-Ahzab, sebagian mengatakan surat At-Taubah, tapi dihapuskan. Bacanya dihapuskan. Wasyaikhu wasyaikhatu farjumuhuma albattah nakalan minallah. Ini lafaznya demikian. Dulu dibaca oleh para sahabat. Maka dikatakan oleh beliau, di antaranya diturunkan adalah ayat rajam. Qara'naha wa wa'ainaha, kami membacanya ayat tersebut dan kami dulu menghafalnya, wa aqalnaha, dan kami memahaminya. Farajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah merajam, wa rajamna ba'dahu, dan kami pun juga merajam setelah beliau meninggal ya, atau setelahnya. Fa akhsha in tala bin nasi zamanun, maka aku takut apabila panjang waktu bagi manusia ya, zaman itu semakin panjang ya, karena apa? Karena kemudian dihapus ayat tersebut kan. Aku takut untuk kemudian ayakula qail, untuk seseorang mengatakan, mana jidu rajma fi kitabillah, kami tidak mendapati ayat rajam di Al-Qur'an, di kitabullah, karena sudah dihapus. Fayadillu, maka mereka menjadi sesat, bitarki faridatin anzalahullah, dengan meninggalkan kewajiban faridah yang Allah SWT telah menurunkannya. Wa inna rajma haqqun fi kitabillah ta'ala, sesungguhnya rajam itu adalah benar di dalam kitabullah, dalam Al-Qur'an. Ala man zana, atas orang yang dia itu berzina ya. Idza asana minar rijal, apabila telah ahsani muhsan, telah menikah dengan nikah yang benar di antara laki-laki wanita dan perempuan. Kalau dia itu sudah menikah kemudian dia berzina, maka dia itu dirajam. Idza qamatil bayyinah, syaratnya apabila tegak di situ bukti. Au kana al-habl, ini buktinya 4 orang yang bersaksi. Atau habl, yaitu apa? Al-habl, yaitu hamil, perempuan itu hamil. Ya, ini diperselisihkan, nanti dibicarakan ya. Adapun hamil ini dirinci ya. Awil al-i'tiraf, atau dia itu mengaku. Ini rajam ditegakkan karena itu. Karena 2 perkara yang dia itu sepakat ya, yaitu apa? Saksi 4 orang ataupun mengaku. Adapun hamil maka ini harus berhati-hati. Ya, muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim. Maka disebutkan di sini tentang haramnya zina, ya, telah lewat. Seperti wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, jangan kalian mendekati zina, sungguhnya perbuatan zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang jelek. Demikian juga ayat yang lain. Dan hukuman zina ya, kalau dia sudah menikah maka dirajam. Apabila dia belum menikah, telah lewat itu apa? Dia dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Dan hakikat zina yaitu apa? Wadul mar'ah min ghairi aqd syar'i, mendatangi perempuan, menjimai perempuan tanpa akad yang disyariatkan.
Ya demikian. Yaitu wayasul zina, dan terjadi dikatakan zina itu menurut para ahlul ilmi yaitu apa? Bitaghibi khasyafah min adzakar fi farjil mar'ah. Ini dengan masuknya kemaluan itu kepada kemaluan perempuan. Demikian disebutkan. Kemudian disebutkan tentang batasan ya atau had hukuman zina tadi sudah disebutkan kalau dia itu muhsan ada dengan dirajam. Kemudian disebutkan apa syarat-syarat seorang itu dikatakan sudah muhsan, ya, dikatakan dia itu sudah menikah. Disebutkan di sini beberapa hal. Ada beberapa hal disebutkan bahwa dikatakan dia muhsan ada 6. Di antaranya yaitu al-wata' fil qubul. Ini benar-benar di kemaluan. Ini syarat pertama. Zinanya itu. Kemudian yang kedua adalah dalam keadaan di orang yang sudah menikah. Mutazawijat. Kemudian yang ketiga adalah nikahnya itu nikah yang sahih. Jadi orang itu sudah menikah dengan nikah yang sah, yang benar, bukan nikah yang syubhat. Ya demikian. Sebutkan nikah syubhat itu seperti apa? Ini kalau kita ingin tahu disebutkan ini nikah itu nikah dan nikah yang syubhat yang dengannya itu tidak ditegakkan rajam. Juga harus diperhatikan. Yaitu seperti nikah mut'ah. Ya, jadi kalau ada seorang dia nikah mut'ah, kemudian dia berzina setelah itu, maka dia dirajam. Kenapa? Karena ini termasuk nikah syubhah, nikah kontrak. Demikian juga asyghar. Apa itu syghar? Pernikahan yang tanpa mahar, itu syghar. Kemudian tahlil, yaitu apa? Seorang yang dia itu berpisah dengan istrinya, ingin kembali kepada istrinya lagi. Sudah bercerai, sudah cerai jatuh 3. Maka tidak boleh, ya, sampai perempuan itu menikahi laki-laki lain. Kemudian boleh kembali ke suami yang pertama. Tapi syaratnya adalah benar-benar pernikahan, bukan permainan. Kalau permainan ini namanya tahlil itu. Ya, dia menikah dengan orang lain agar bisa kembali kepada suami yang pertama. Maka ini nikah syubhat juga. Demikian juga nikah tanpa wali. Sebagian juga mengatakan tanpa saksi. Ya, demikian. Itu diantara bentuk-bentuk nikah syubhat. Kalau nikah seperti ini maka tidak ditegakkan rajam. Kemudian juga syarat yang lain yang keempat, merdeka. Karena kalau budak, ya, disebutkan dalam ayat nanti ada disebutkan juga fa'inna nisfuma 'alal muhsanati minal adab, surat An-Nisa. Maka untuk budak itu separuh dari hukuman untuk orang-orang yang merdeka. Ya, untuk orang-orang yang muhsan yang merdeka. Yang namanya rajam itu kan tidak bisa separuh. Mati tidak bisa separuh. Sehingga apa? Sehingga kalau budak itu ya dicambuk 50 kali. Menikah atau tidak menikah, dia dicambuk 50 kali. Karena separuh dari mati tidak ada, separuh dari rajam tidak ada. Kemudian syarat yang kelima, ya, demikian juga keenam, yaitu balik, demikian juga berakal. Itu. Kemudian juga dibahas apakah disyaratkan dia itu Islam? Jawabannya tidak, karena Nabi pernah memerintahkan untuk dirajam orang Yahudi. Kemudian juga disebutkan apabila dia belum menikah maka diasingkan 1 tahun, demikian juga dicambuk ya 100 kali. Disebutkan diasingkan itu jaraknya berapa? Disebutkan jarak safar. Kalau dia sudah keluar dari wilayahnya dikatakan safar maka itu boleh. Di situ diasingkan dia selama 1 tahun. Kemudian juga disasingkan kalau dia dicambuk itu dalam Al-Quran surat An-Nur, wal yashhad adabahu ta'ifatun minal mu'minin, untuk menyaksikan siksaan keduanya itu sekelompok dari orang yang beriman. Sekelompok di sini dikatakan 1 atau lebih. Ya. Disebutkan juga kalau dia berzina dengan orang yang sudah mati maka juga ditegakkan hukuman. Ya demikian. Kemudian juga disebutkan bagaimana kalau orang itu tidak tahu hukumnya, ini dibahas. Tidak tahu hukumnya zina. Kalau nanti ya ini dicambuk atau dirajam. Disebutkan oleh Ibnu Qudamah, la hadda ala man lam ya'lam tahrim zina. Tidak ada hukuman untuk orang yang tidak mengetahui haramnya zina. Ya demikian. Itulah pendapat Umar, Utsman dan Ali. Demikian disebutkan. Jadi kalau dia tidak tahu hukumannya, disebutkan dia tidak ditegakkan. Wallahu alam, demikian disebutkan.
Tapi kalau permasalahan talak, kalau dia tidak tahu bahwa kalau 3 kali talak itu pisah dengan istri, tetap dia dipisahkan. Ya demikian. Kemudian dengan apa diketahui bahwa itu dia telah melakukan perzinahan? Tadi sudah kita sebutkan. Yang pertama apa? Pengakuan orang tersebut. Ya, iqrar, pengakuan orang tersebut. Kemudian juga disebutkan yaitu dengan bersaksinya 4 orang. Ya, bersaksinya 4 orang yang ada di situ. Disebutkan untuk dia itu 4 orang. Demikian juga ini disyaratkan yang namanya bersaksi itu yang pertama adalah dia 4 orang. Ini disebutkan dalam surat An-Nisa jelas ya. Di surat An-Nur ya, An-Nur ya, surat An-Nur. Demikian juga surat An-Nisa jelas itu. Kemudian syarat yang kedua yaitu semuanya laki-laki. Kalau perempuan maka tidak dianggap persaksian perempuan. Kemudian yang ketiga syaratnya dia itu orang yang adil, orang yang baik. Kemudian juga mereka orang yang muslim semuanya. Kemudian dia bisa mensifatkan benar-benar itu terjadi perzinahan. Demikian juga berakal dan balik. Ya. Kemudian juga syarat berikutnya dia bukan orang yang buta. Kalau orang yang buta ya tidak bisa untuk menyaksikan. Demikian. Demikian juga kejadiannya semua itu di satu kejadian. Kemudian juga disebutkan bagaimana kalau kurang dari 4, maka disebutkan terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahkan terjadi di sahabat yang mulia. Ya, sebagian mengatakan Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Ya, maka disebutkan kalau kemudian ya bersaksi kurang dari 4, bahkan disebutkan waktu itu 4 di zaman Umar. Kemudian apa? Yang satu lagi mundur, akhirnya dicampuklah 3 itu. Ya, demikian. Jadi harus syaratnya adalah 4. Kemudian disebutkan bagaimana kalau kemudian 4 menyaksikan. Ini pelajaran saja ya, kadang munculnya pun jarang atau tidak ada. Kemudian didapati ternyata dia masih perawan, maka disebutkan tidak ditegakkan had itu. Ya demikian. Kemudian bagaimana ya, juga hampir mirip. Ya, dituduh dia berzina, ternyata dia itu madhuban, ya, ini tidak punya kemaluan. Maka ya 4 orang bersaksi, ternyata orang itu laki-laki tidak ada kemaluannya. Nah, seperti ini tidak mungkin kan? Berarti 4 orang itu bohong. Maka semuanya itu dicampur yang 4 itu. Ya, adapun yang ketiga, nah, tadi pengakuan, demikian juga saksi. Yang ketiga itu adalah al-haml, yaitu hamil. Bagaimana ini disebutkan? Sebagian tidak menganggap. Ya. Kemudian sebenarnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa itu ada di zaman Khulafa Ar-Rasyidin. Bahwa itu adalah dianggap. Ya, demikian. Ada yang hamil itu adalah dianggap. Bisa ditegakkan di situ hak, yakni hukuman. Tapi benar-benar harus berhati-hati. Sebagian mengatakan tidak, tetapi disebutkan tadi. Kemudian bagaimana kalau perempuannya adalah perempuan yang afifah, perempuan yang menjaga diri, ternyata dia hamil, menjaga diri. Sebutkan dalam Musnad Abdul Razak, ada di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu perempuan yang dia itu ahli ibadah, ternyata dia hamil dan dia belum menikah. Maka waktu itu disebutkan Umar mengatakan, "Araha, aku berpendapat dia mungkin qamat, dia salat malam, kemudian dia salat, kemudian dia khusyuk, kemudian dia sujud, kemudian datang orang yang jahat mendatangi dia." Demikian. Kemudian di perempuan ini datang dan mengatakan demikian juga. Ya, ini apa? Bahwa hamil ini harus benar-benar diperhatikan, mungkin dia dipaksa dan sebagainya. Apabila dia berzina berulang kali, disebutkan ya untuk dihukum sekali saja. Demikian. Berikutnya ada nomor 1208. Wa Nabi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di sini disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, idza zanat ammatu ahadikum, apabila salah seorang budak kalian, apabila berzina budak perempuan salah seorang kalian, fatabayyana zinaha, kemudian jelas dia itu berzina, fal yajlidha al-hadda, maka cambuklah dia perempuan ini, budak perempuan ini dengan hukuman had, yaitu berapa? Cambuk 50 kali. Wala yusarrib 'alaiha, jangan dia itu diejek-ejek.
Demikian. La tasriba alaikumul yaum. Dalam Al-Qur'an itu ada yang mirip lafadznya. Ini tidak ada yakni ejekan. Jangan diejek. Tsumma in zanat, apabila kemudian dia berzina lagi, fal yajridha al-hadda, maka cambulah lagi. Wala yusarrib 'alaiha, jangan diejek-ejek perempuan ini. Tsumma in zanat al-salisah, kalau dia itu berzina lagi yang ketiga budak ini. Fatabayyana zinaha, kemudian jelas dia itu berzina, fal yabi'ha, maka juallah budak perempuan ini walau bihablin min sya'ar, walaupun dengan tali dari sya'ar, ya rambut. Ini disebutkan ini walaupun dengan harga yang murah. Ini jual saja. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim. Wa hadza lafdzu Muslim, ini lafaznya Imam Muslim. Ya, kemudian dari nomor 1209, wa Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, disebutkan di sini adalah ya marfu'nya adalah dhaif, yang benar adalah mauquf saja. Jadi dari perbuatan Ali bin Abi Thalib, ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang mengatakan itu adalah marfu sampai kepada Nabi. Di situ ada Abdul Ala bin Amir. Abdul Ala bin Amir dhaif, lemah. Ya demikian. Dan mauquf sebenarnya dari Imam Muslim. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang benar adalah ucapan Ali. Aqimul hudud ala ma malakat aymanukum. Tegakkanlah hudud, yakni hukuman-hukuman kepada budak-budak kalian. Rawahu Abu Dawud, berkata Imam Abu Dawud, wa huwa fi Muslim, sunah dan Sahih Muslim mauqufun. Maka di sini untuk menegakkan hukuman, ya benar untuk ditegakkan hukuman kepada budak, ya baik laki-laki atau perempuan, dan dia itu adalah 50 cambuk. Ya, demikian. Sampai di sini, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.